Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Ustaz doakan mudah-mudahan kalian semuanya kelas 5 khususnya dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hari ini bertemu lagi dengan Ustadz Biki untuk pembelajaran hari ini fi yaumil jumu'ah. Mada? Tayyib at-tarikhul islami atau tarikh Islam. Untuk pelajaran hari ini adalah tentang tarikh Islam, mata pelajaran tarikh atau sejarah agama Islam. Anak-anakku semuanya, hari ini sesuai dengan jadwalnya, pekan ini kita sudah mulai masuk ke termin 4. Ini adalah pertemuan pertama untuk pelajaran tarikh. Pelajaran tarikh hari ini kita akan membahas tentang Haji Wada dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, silakan sebelum kita mulai persiapkan buku kalian, buku tarikhnya ya, sudah ya. Ya, bisa kalian buka mulai di halaman 46 ya, 46. Silakan bisa kalian buka. Sudah dibuka semuanya? Alhamdulillah ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita pembelajaran, hayya nabda darsana biqiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya tahu haji? Di pelajaran fikih ada ya, mungkin haji. Haji merupakan juga salah satu kewajiban dari umat Islam sampai hari ini, yaitu seumur hidup kita diwajibkan sekali untuk haji. Mungkin di antara kalian ada yang sudah haji atau ada yang sudah umrah, yang belum, termasuk Ustadz ya. Doakan mudah-mudahan bisa haji, ziarah ilal haramain, ziarah ke haramain, berkunjung ilal Ka'bah, tentunya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Haji wada. Wada artinya adalah perpisahan. Haji wada berarti haji perpisahan. Apa maksudnya Ustadz haji perpisahan ini? Haji wada ini atau haji perpisahan ini maksudnya adalah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, berapa kali Rasulullah berhaji? Selama 9 tahun di Madinah, ya, Ustaz ulangi, selama kurang lebih 9 tahun tinggal di Madinah, Nabi hanya haji sekali itu saja. Itu pun kemudian langsung dikatakan sebagai haji wada. Kenapa kemudian haji wada atau haji perpisahan? Iya, karena selang beberapa bulan setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal. Haji wada ini merupakan haji yang luar biasa. Ketika haji, Rasulullah SAW berkhutbah di depan para umat Islam saat itu. Bisa kalian lihat isi khutbahnya dari Rasulullah SAW ketika haji wada itu di halaman 46 sampai 48. Itu khutbah Rasulullah SAW ketika haji wada. Kemudian Ustaz tidak akan menyampaikan seluruh dari isi khutbahnya, tetapi dari khutbah tersebut ada beberapa intisari atau substansi yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, dari inti khutbah Nabi ketika haji wada adalah bahwa kaum muslimin harus menjaga harta, jiwa, dan kehormatan sesama muslim. Tidak boleh berbuat zalim kepada sesama muslim. Artinya apa?
sesama kaum muslimin ini harus saling menjaga. Bahkan dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kaum muslimin ini diibaratkan adalah sebuah bangunan. Ada lagi hadis yang menyampaikan bahwa kaum muslimin ini ibarat satu anggota tubuh. Artinya apa? Ketika salah satunya tersakiti, maka anggota tubuh yang lain merasa sakit. Begitu juga sesama muslim. Kita harus saling menjaga kehormatan, menjaga harta jiwa. Artinya apa? Ketika ada seorang muslim lain yang kemudian tersakiti, harus kita merasa juga tersakiti dan harus membelanya ketika memang orang muslim tersebut terzolimi atau dizolimi oleh orang lain. Kemudian inti haji wada selanjutnya adalah bahwa riba adalah perbuatan yang haram. Jelas disampaikan oleh Allah SWT, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba, gitu ya. Kemudian dalam khutbah haji wada tersebut, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Apa yang pertama? Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang ketiga Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pada bulan tersebut orang muslim itu dilarang untuk berperang dulu ya, karena saat itu memang musuh umat Islam adalah orang-orang kafir yang kemudian menyerang umat Islam terlebih dahulu. Kemudian perintah untuk memuliakan wanita, ya, perintah untuk memuliakan wanita. Siapa wanita di sekitar kita? Ya ibu kita, nenek kita, kakak kita atau adik kita, harus kita muliakan. Kemudian perintah untuk menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Tentunya ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Untuk apa? Untuk selalu mendawamkan, untuk melanggengkan membaca Al-Quran, mentadabburi dan melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian perintah taat kepada pimpinan, ini jelas. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Perintah Allah untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul dan taat juga kepada para pimpinan-pimpinan kita semuanya. Kemudian perintah untuk memperhatikan hak-hak pekerja, ya, untuk memperhatikan hak-hak pekerja. Bahkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa berilah upah dari pekerja sebelum keringat dari pekerja itu kering. Artinya apa? Sesegera mungkin untuk segera membayar upah dari para pekerja kalau kita memang mempekerjakan orang. Kemudian semua muslimin adalah sama dan bersaudara. Semua muslim itu sama. Yang membedakan hanya apa? Hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin harus bersatu dan tidak boleh saling berperang. Kalau kita pengen kemudian umat Islam ini kuat, maka kita harus bersatu. Bagaimana caranya untuk bersatu? Kita harus selalu terus berusaha untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini merupakan salah satu usaha atau salah satu ikhtiar untuk menunjukkan seberapa bersatunya si umat Islam. Kalau masih jarang atau bahkan tidak mau sholat berjamaah, berarti memang belum kuat rasa kebersatuannya, begitu. Itu. Kemudian ada satu hal yang luar biasa, ketika haji wada turun ayat terakhir daripada Al-Quran. Ayat terakhir yang turun ya, bukan ayat terakhir yang ada di dalam Al-Quran, ini bukan. Kalau Al-Quran di sini yang terakhir adalah surah An-Nas ya, tetapi kemudian kalau ayat yang terakhir turun itu adalah surah Al-Maidah ayat 3. Bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Yang artinya bahwa al-yawma akmaltu, pada hari ini akmaltu, aku telah sempurnakan kata Allah untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Ini adalah ayat yang terakhir turun
Ya, ayat yang terakhir turunnya bersamaan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji wada. Nah, selang beberapa bulan setelahnya, ya, kemudian Rasulullah sakit, ya, pada sekitar bulan Safar tahun 11 Hijriah Rasulullah sakit. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah untuk selamanya, yaitu Rasulullah SAW wafat. Karena bagaimanapun adalah Muhammadun basyarun la kal basyari. Ya, Muhammad basyarun la kal huwa basyari. Muhammadun basyarun. Muhammad adalah Nabi Muhammad adalah basyar, manusia biasa. Artinya apa? Manusia biasa itu bahwa nanti Nabi Muhammad mulia. Muhammad juga akan menghadapi sebuah kematian. Begitu, sama seperti kita semua manusia nanti akan menghadapi kematian. Basyar sama, Nabi Muhammad seperti manusia biasa, butuh makan, butuh minum, basyar. Tetapi tidak seperti manusia yang lain. Karena Nabi Muhammad merupakan makhluk yang mulia, yang wajib kita menjadikan idola. Ya, sekali lagi bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang mulia dan wajib kita jadikan idola. Jangan sampai idola kita bukan Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kata Nabi, manusia nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Almar'u ma'a man ahabba. Manusia itu nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau saat ini di dunia kita mencintainya Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah nanti ketika di akhirat kita akan kumpul lagi dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan ketika kemudian saat ini kalian mencintainya artis-artis Korea yang bukan beragama Islam. Naudzubillah min dzalik. Mau kita nanti di akhirat bersama dengan mereka di neraka? Tentu tidak mau. Maka mulai hari ini bahwa tanamkan di dalam diri kita semuanya, yang harus kita cintai adalah, yang harus kita jadikan idola panutan umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sebuah prototip atau model manusia yang wajib kita idolai, wajib kita panuti, wajib kita jadikan model. Bahkan ketika Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, ketika Nabi Muhammad telah wafat, ditanya oleh Abu Bakar, wahai Aisyah, apa amalan Nabi Muhammad SAW? Jawabnya Aisyah adalah, amalan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Subhanallah, ya. Amalan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Makanya tidak heran ketika bahwa Nabi Muhammad adalah uswah hasanah, ya. Uswah hasanah, sebuah percontohan makhluk yang sangat mulia yang patut kita jadikan model, patut kita jadikan contoh. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat ini, ada satu hal yang menarik. Yang pertama adalah bahwa beberapa sahabat semuanya menangis. Bagaimana tidak menangis? Karena orang yang saat itu menjadi sebuah yang harus diidolai, yang selalu jadi panutan, wafat. Semuanya menangis. Ada salah satu sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Kalian tahu tentunya Umar bin Khattab, bukan? Ya, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini bagaimana? Umar bin Khattab ini sebenarnya dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu telah wafat. Tapi saking cintanya kepada Nabi Muhammad, Umar bin Khattab ini tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu wafat. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Pada hakikatnya Umar itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu wafat, tetapi kemudian saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad itu wafat. Bahkan Umar bin Khattab itu keluar. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu telah wafat, maka akan dipenggal kepalanya atau akan dipotong tangan dan kakinya. Itu Umar bin Khattab. Tapi saat itu ada siapa? Ada Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian membacakan ayat Al-Quran. Di situ kemudian Abu Bakar membacakan surah Ali Imran ayat 144, yang artinya bahwa Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Artinya ingin menyadarkan bahwa kepada Umar bin Khattab, Nabi Muhammad ini wafat.
begitu. Jadi Umar itu nggak percaya, meskipun sebenarnya percaya, tapi karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad, dia nggak ingin ditinggalkan oleh orang yang paling dicintainya, saking cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sedih tentunya. Ada beberapa hikmah yang wajib kita petik dari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama bahwa setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu halik, akan hancur, illa wajhah, kecuali Allah SWT. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap segala sesuatu itu pasti halik, pasti akan rusak. Kita punya apa pasti akan rusak, kita punya HP pasti akan rusak, kita punya rumah pasti akan rusak. Bahkan jiwa kita saat ini mungkin masih muda, pasti nanti akan keriput, pasti nanti akan menua dan nanti akan meninggal. Itu harus kita ketahui dan harus kita pahamkan kepada diri kita bahwa kita tidak akan selamanya di dunia. Di dunia ini kita hanya untuk menanam amalan-amalan yang baik, tetapi nanti kita memetiknya di akhirat, di surganya Allah SWT. Kemudian hikmah yang kedua, disyariatkannya membacakan berbagai macam ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Ta'awud itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sholat merupakan pesan terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya, sholat ini merupakan pesan terakhir Nabi Muhammad SAW. Makanya Ustadz dan Ustadzah selalu mengingatkan kepada kalian semuanya untuk selalu jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau bisa berjamaah. Kemudian yang lain bahwa tadi surat Al-Maidah ayat 3 merupakan ayat yang paling terakhir turun, ayat Al-Quran yang paling terakhir turun. Itu anak-anakku semuanya, haji wada dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugasnya kalian adalah nanti kerjakan halaman 53 sampai 54. Di nomor 3 di halaman 53 ya, di nomor 3 di halaman 53 itu kan tuliskan terjemahan dari ayat berikut, tapi nggak ada ayatnya nih. Itu adalah ayat Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya. Kamu tulis Quran surat Al-Maidah ayat 3 lalu diartikan di nomor 3 ya. Sekali lagi di nomor 3 kamu tulis ayat Al-Qur'annya, Quran surah Al-Maidah ayat 3 yang ada di halaman 49. Kamu tulis ayatnya dulu baru kemudian diterjemahkan. Itu di nomor 3 halaman 53. Tugasnya halaman 53 sampai 54 nanti kamu masukkan ke GCR. Difoto, masukkan ke GCR. Begitu anak-anakku, mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk beribadah, tetap semangat untuk berbuat baik, karena berbuat baik adalah kewajiban kita semuanya selama kita masih hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.